A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu muatan pelajaran fikih di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajarannya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke materi, kita mengulang terlebih dahulu pelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan sejarah khitan. Apa itu khitan? Khitan adalah memotong kulit yang menyelubungi ujung kelamin laki-laki. Kemudian untuk sejarahnya, khitan disyariatkan bermula dari Nabi Ibrahim ketika usia 80 tahun. Beliau berkhitan dan waktu itu menggunakan kapak. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pada hari ini. Materi hari ini adalah hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya? Kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Dasar hukum tentang khitan, yang pertama Pak Guru ambil surat An-Nahl ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'i millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Di sini perintah Allah agar Nabi Muhammad itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Berarti salah satunya yaitu mengikuti yang telah dilakukan Nabi Ibrahim, yaitu tentang khitan. Itu yang pertama. Kemudian Pak Guru ambil satu lagi dasar hukumnya, yaitu dari hadis Nabi. Ini hadis Nabinya. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrah. Al-khitan wal istihdad wa natful ibti wa taqlimul atfar wa qassus syarib. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5. Fitrah itu kebersihan. 5 dari tuntunan fitrah. Yang pertama, khitan. Adakah di antara kalian yang sudah melaksanakan khitan? Kalau sudah, itu hal yang bagus. Bagi yang belum, segera rencanakan untuk segera berkhitan. Kenapa? Karena di usia kalian di kelas 4 ini biasanya sudah mulai balik. Kemudian yang kedua, mencukur bulu sekitar kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, mencukur kumis. Jadi khitan ini salah satu dari tuntunan fitrah. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Hukum khitan menurut kebanyakan ulama. Yang pertama, untuk laki-laki hukum khitan adalah wajib sebelum balik. Wajibnya ini sebelum balik. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengkhitan kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, ketika baru berumur 7 hari dari kelahiran. Setelah lahir hari ke-7, Nabi Muhammad mengkhitan kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Itu contoh yang diberikan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, jangan pernah takut untuk khitan, karena khitan zaman sekarang itu jangan dibayangkan seperti khitan pada zaman Nabi Ibrahim.
Kalau Nabi Ibrahim mungkin pakai kapak kita ngeri juga melihatnya. Ataupun membayangkannya pun sudah ngeri. Betapa sakitnya Nabi Ibrahim waktu itu. Tapi sekarang, karena kemajuan teknologi dan ilmu kesehatan, hitan itu tidak lagi menyakitkan. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan hitan itu sakit. Jangan mudah percaya, apalagi ditakut-takuti dengan kalau kita berkhitan, maka khitannya akan menggunakan kapak, akan menggunakan golok, akan menggunakan gergaji dan sebagainya. Jangan sampai percaya. Karena kemajuan teknologi sekarang memudahkan kita untuk berkhitan. Pengamatan Pak Guru di kelas 4, biasanya anak-anak di kelas 4 itu di akhir semester mau kenaikan kelas ke kelas 5 itu sudah ada yang mulai balik. Makanya segera rencanakan untuk berkhitan, bilang sama orang tuamu agar segera direncanakan untuk melakukan khitan. Karena khitan itu hukumnya adalah wajib sebelum balik. Nah, gimana dengan Nabi Muhammad ketika mengkhitan cucunya pada hari yang ke-7? Sebelum balik memang hukumnya wajib. Tapi kalau di usia ke-7-nya, ulama berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah. Kalau tidak di hari ke-7, kemudian bisa di hari yang ke-40, ataupun sekarang ulama berpendapat lebih baik dilakukan kalau memang tidak bisa di hari ke-7, bisa dilakukan ketika anak usia 10 tahun. Kemudian yang kedua, untuk perempuan hukumnya apa? Khitan untuk perempuan adalah sunnah atau hanya sebagai penghormatan saja? Itu bagi perempuan. Pak Guru lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas manfaat melaksanakan khitan. Kenapa toh kita diperintahkan untuk berkhitan, bahkan untuk laki-laki itu adalah wajib sebelum balik. Yang pertama, yaitu mengikuti sunnah ataupun ajaran para nabi. Para nabi terdahulu, Pak Guru sudah menjelaskan di pertemuan pertama. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Adam pun sudah melakukan khitan ini. Kemudian yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Berarti orang-orang kafir banyak yang tidak berkhitan. Hanya sedikit di antara orang-orang kafir itu yang berkhitan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berkhitan. Yang ketiga, menjaga diri dari najis. Pak Guru juga sudah menjelaskannya di pertemuan sebelumnya. Karena khitan itu kan kulit yang menyelubungi ujung kelamin kan dipotong. Oleh karena itu, ketika kita buang air kecil akan mudah dibersihkan. Lebih mudah dibersihkan dan air kencing kita tidak tertempel di kulit ujung kemaluan kita. Makanya di angka 3 ini manfaatnya menjaga diri dari najis. Yang keempat, membantu kelancaran buang air kecil. Selanjutnya, masih ada manfaatnya lagi kalau kali ini menurut bidang kesehatan. Bagaimana ilmu kesehatan memandang khitan tersebut? Yang pertama, khitan mencegah terjadinya penyakit kelamin, banyak penyakit kelamin. Yang kedua, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, saluran kencing. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker serviks. Ini kanker yang menyerang leher rahim. Itu terjadi pada perempuan. Kemudian, sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kali ini, ada tugasnya berupa tautan yang Pak Guru buat melalui Google Form. Kalian isikan nama, kelas, nomor absen, kemudian langsung menjawab di Google Form tersebut, jawaban-jawaban kalian kemudian kirim. Jangan lupa klik tautan tugas yang Pak Guru share di grup WA kelas kalian. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingatkan tetap jaga ibadah kalian. Jangan sampai
meninggalkan sholat 5 waktunya. Dan jangan lupa ketika di rumah banyak membantu orang tua. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari Pak Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.